Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, saudara-saudaraku, keluarga besar Amira yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk bermajelis. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dilimpahi rahmah, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang ditambahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang berbuah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Saudara-saudaraku, muslimin muslimat rahimakumullah, dalam beberapa minggu belakangan ini, saudara-saudara kita terutama yang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ditimpa musibah yang besar, yang berat, yang semuanya tahu dan sampai hari ini beritanya terus bergulir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita di sana, merahmati mereka yang meninggal, yang sampai sejauh ini sudah lebih dari 1.000 orang, memberi ketabahan dan kesabaran kepada yang masih menjalani proses penanggulangan, dan semoga kita menjadi bagian dari satu umatun wahidah bersama mereka, dengan menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki, yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah kepada kita, dan tentu saja dengan iringan doa-doa kita semua. Semoga sekali lagi Allah mengangkat musibah yang menimpa mereka sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi musibah? Sikap seorang mukmin terhadap musibah tentu tidak akan keluar dari bingkai iman. Kalau kita bicara tentang hubungan manusia dengan semua alam yang ada di sekitarnya, bukan sekedar alam materi, tapi semua alam. Ingat, ada banyak alam di sekitar kita, alam wujud. Makanya alam itu dalam bahasa Arab pakai bentuk jama'. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya alam itu banyak sekali. Hubungan kita dengan semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah hubungan yang saling terkait satu sama lain. Bahkan alasan penciptaan kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, atau alasan kehadiran kita dalam kehidupan dunia ini, itu karena ada keterkaitan dengan alam, setidaknya dengan alam dunia, dengan bumi di mana kita berada, di mana bumi adalah bagian dari planet yang ada. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Berarti dari awal
Bumi sudah diciptakan lebih dulu dari manusia. Dan kehadiran manusia di bumi ini memang sengaja diciptakan atau ditempatkan oleh Allah karena ada tujuan besar. Wa ja'alakum mustakhlafina fish. Kita diposisikan sebagai khalifah. Khalifah intinya kita mengemban tugas dari Allah. Intinya itu. Untuk bertindak, untuk beraktivitas di bumi sesuai aturan, ketentuan yang Allah tetapkan. Itu intinya. Jadi memang Allah membuat ketetapan, membuat aturan dalam kehidupan di dunia ini, di bumi ini. Dan kita, manusia, sebagai salah satu makhluk yang ada di bumi, itu punya beban dan tugas yang sangat-sangat istimewa, spesifik, yaitu menjalankan aturan Allah di dalam kehidupan dunia atau di bumi. Jadi kita itu yang menjalankan aturan itu sebagai beban, sebagai tugas. Semua yang ada di bumi ini tidak mungkin bergerak, tidak mungkin beraktivitas di luar aturan Allah. Tetapi beda sifat aturannya. Bagi manusia aturan ini adalah beban dan tanggung jawab. Tapi bagi benda-benda, bagi makhluk-makhluk lain, itu adalah aturan yang terberi. Aturan yang memang tinggal dijalankan begitu saja sesuai dengan kadar penciptaannya. Di situ yang bermain naluri. Di situ yang bermain adalah hukum Allah yang tidak bisa atau yang tidak menjadi taklif, menjadi beban. Allah menetapkan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Matahari menjalankan itu, ya sudah begitu aja. Itu bukan taklif. Apa yang membedakan taklif, beban, dan bukan beban? Pilihan. Pilihan untuk taat atau menolak maksiat. Gak pernah yang namanya matahari maksiat. Gak pernah iseng terbitnya dari utara. Apalagi dari barat. Kacau. Tapi manusia disuruh sholat. Ada yang sholat pasti. Tapi lebih banyak yang sholat atau tidak sholat. Pernah survei. Ya mungkin di circle pertemanan kita tahulah. Alhamdulillah orang-orang sholat. Tapi kan di lingkaran yang jauh lebih luas. Manusia itu dalam ketetapan Allah seharusnya beriman. Lebih banyak yang beriman atau yang tidak beriman? Yang beriman lebih banyak. Ayolah, jumlah penduduk bumi ini berapa? Lebih 7 miliar. Yang tercatat dalam data saja, yang muslim itu berapa? 6 miliar yang muslim. Nggak nyampe 1,5 kok. Berarti lebih banyak yang beriman atau yang tidak beriman? Tidak. Itu dia. Kita harus tahu itu. Lebih banyak yang tidak beriman. Itu bedanya taklif dengan bukan taklif. Mukallaf dengan tidak mukallaf. Nah, jadi manusia itu memang hadir di dalam kehidupan itu dengan beban ini, dengan tugas ini. Mustakhlafina fi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Untuk memakmurkan bumi. Jadi ada aturan Allah. Allah sudah tetapkan nih aturannya. Karena manusia nggak mungkin bikin aturan dalam arti yang komplit, yang komprehensif. Nggak akan sanggup, nggak akan kuat manusia itu.
Manusia diberi ruang untuk membuat aturan-aturan tapi yang sifatnya operasional, praktis, yang tapi fundamentalnya, bingkainya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh keluar dari itu. Mudah sekali. Allah menciptakan manusia itu min dzakarin wa unsa. Manusia itu untuk berkembang itu hanya dari dua, min dzakarin wa unsa. Tapi kita manusia maksudnya aneh-aneh bikin transgender. Enggak dzakar, enggak unsa. Lah ya kan transgender tuh. Akhirnya bingung sendiri. Toilet harus tambah. Coba gimana coba? Kalau dia masuk ke ruang laki-laki, tapi kemudian udah ganti kelamin perempuan. Waduh, kan repot. Masuk perempuan, tampangnya gagah banget. Gimana emak-emak, ibu-ibu? Apa nggak menjerit itu? Ini dia. Manusia itu begitu itu. Nah, oke. Makanya sebenarnya kalau manusia itu menjalankan apa adanya aturan Allah, dan menjalankan aturan Allah itu tidak mungkin sempit. Itu konsepnya. Tidak mungkin membuat susah. Aturan Allah itu tidak untuk menyusahkan, tidak untuk mempersempit ruang gerak. Justru ruang gerak terluas manusia adalah ketika berada dalam aturan Allah. Dan impactnya pasti akan bahagia. Tapi manusia dengan menolak aturan Allah dia merasa lebih bebas. Tapi justru itu mempersempit gerak mereka. Karena manusia itu nggak mungkin benar-benar merdeka berdiri sendiri. Ingin bebas mengeksploitasi hutan seenaknya karena di situ ada keuntungan yang sangat luar biasa. Lumayan 100.000 hektar Almira gitu. Ada cita-cita, Kaisan? Jangan deh ya. 100.000 hektar. Iya, itu kecil itu. Kan sudah ada datanya. Salah satu korporasi di Indonesia punya istilahnya izin untuk mengolah hampir 4 juta hektar. Ada di kita. Wah jelas lah itu kalau dikonversi menjadi sawit, dikonversi jadi apa, itu kan kebayang itu kan untungnya. Tapi kan lihat kejadiannya. Yang ada kemudian bencana dan lain-lain sebagainya. Bukan untung tapi rugi. Semua rugi. Ini yang harus kita pahami. Bedakan antara menambang untuk maslahat dan menambang untuk mafsadah. Beda. Tambang itu tua. Dari zaman dahulu juga ada tambang. Emangnya dari dulu orang dulu nggak pakai besi itu mengelola besi? Pedang itu tua sekali. Senjata tuh alat-alat itu kan dari tambang. Manusia itu memang ditetapkan oleh Allah itu untuk mengatur, memakmurkan, istamarakum. Artinya memang di dalam bumi ini ada yang bisa dikelola oleh manusia untuk kemaslahatan manusia. Memang ada. Tetapi beda ketika motif mengelolanya itu adalah keserakahan. Yang tentu tidak akan menimbang, tidak akan menghitung, mengkalkulasi batasan-batasan. Karena apakah ada yang bisa membatasi keserakahan? Tidak ada. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, seorang hamba itu, manusia itu, kalau dia ditawari perhiasan 1 lembah, itu akan diambil semuanya, nggak bersisa. Kebayang nggak banyaknya 1 lembah? Jangan 1 lembah lah. 1 kamar juga cukup perhiasan.
Cukup atau nggak cukup? Jangan-jangan nggak cukup. Bilang cukup itu karena belum punya aja. Terus kata Rasulullah SAW, kalau itu yang satu lembah sudah di tangannya, kemudian ditawari satu lembah kedua, dia akan mengambilnya. Itu dia. Kan gak kebayang itu yang udah punya duit sampai puluhan triliun. Ngapain juga masih pengen ini, pengen itu, dalam arti serakah ya. Bukan untuk maslahat. Nah ini jadi persoalan tuh di sini. Jadi sebenarnya yang merusak itu bukan semata-mata penambangannya, tapi penyalahgunaan, melampaui batas, berlebihan, keserakahan. Itu pasti di situ sebenarnya. Emas tuh udah tua sekali, emas. Emang emas dapatnya gimana kalau nggak digali? Kecuali emas Jawa aja ini prosesnya bukan gali. Iya. Asik tuh kalau yang suaminya orang Jawa itu kan maharnya emas 50 gram, 50 kilogram. Oh, ada yang 70. Nah, jadi di sini basis iman itu menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya sikap yang berlebihan dari batas yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan wa ja'alakum mustakhlafin, kau memang dijadikan khalifah. Wasta'amarkum fiha, untuk memakmurkan bumi. Ini apa yang akan membatasi proses pengelolaan bumi, pemakmuran bumi itu. Sehingga kemudian tidak menjadi kerusakan. Sebagaimana yang kemudian Allah katakan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak sekali kerusakan di muka bumi itu. Dan juga di lautan. Karena ulah tangan manusia. Karena karya manusia yang salah. Kasab itu jelas, yang namanya kasab itu bukan tidak sengaja. Beda, ada orang bertindak karena tidak sengaja gitu loh. Tapi kalau kasab itu memang dia sengaja ingin mendapatkan sesuatu. Gara-gara keinginannya itu kemudian timbullah kerusakan. Nah, apa nilai-nilai fundamental iman yang bisa membatasi gitu ya, yang bisa memberikan rasa cukup qanaah kepada manusia, itu yang penting bukan ini. Dan bukan sekedar atau tidak berhenti pada titik qanaah untuk pribadinya. Yang membuat heran kita hari ini, yang dilakukan generasi hari ini dengan segala ini loh, yang tadi ratusan ribu hektar sampai jutaan hektar. Pertanyaannya begini, itu tuh mereka tuh nggak punya anak apa ya? Artinya iyalah kamu bisa merasakan, bisa mendapatkan ini dan itu, tapi generasi setelahmu itu kamu sisakan apa? Kan kamu sisakan polusi, kamu sisakan erosi, kamu sisakan segalanya. Jadi ini manusia, generasi kita tuh manusia ego, super ego. Kalau tidak salah, seorang ilmuwan barat Erich Fromm itu pernah mengatakan, manusia hari ini dengan kapitalismenya itu kalau dia mencermatinya, kan di situ keserakahan yang luar biasa. Itu menempatkan diri seakan-akan menjadi generasi terakhir yang hidup di dunia. Seakan-akan setelah mereka nggak akan ada lagi generasi lain. Sehingga apa yang bisa dikeruk semuanya sekarang. Padahal kan seharusnya untuk yang akan datang itu kita pikirkan. Artinya yang saat ini kita belum membutuhkan, kenapa harus dikeruk? Kenapa harus diambil? Konsep pengelolaan potensi bumi dengan menimbang kelangsungan generasi itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-Hasyr.
yang kemudian ayat-ayat ini dijadikan landasan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah untuk mengelola kekayaan negara.